Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmau warzuqni fahmau wa amalan sholihah. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk anak-anak Ustadz, simak dengan baik sampai selesai video pembelajaran kita kali ini. Mari kita belajar dengan penuh semangat dan sukacita. Check this out. KD33 menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menjelaskan konsep pesawat sederhana; kedua, menyebutkan jenis pesawat sederhana; ketiga, menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana; keempat, melaporkan atau memaparkan hasil penyelidikan tentang manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat kan kalian tentang pelajaran kita pada pekan yang lalu? Kita belajar tentang pengaruh gaya terhadap usaha dan daya yang dilakukan oleh benda. Jangan lupa ya. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian pernah melihat benda-benda di samping sebelumnya? Pasti sudah tidak asing kan dengan benda-benda ini? Tahukah kamu bahwa benda-benda ini dalam fisika disebut dengan pesawat sederhana? Apa itu pesawat sederhana? Apakah benda yang bisa terbang di langit? Jika dibahas dan dibedah, pesawat adalah alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Fungsi pesawat sederhana adalah mempermudah pekerjaan manusia, menghemat energi yang dikeluarkan, menempuh jarak jauh dengan waktu yang lebih singkat, dan untuk mengubah arah gaya. Selain pesawat sederhana, juga ada pesawat rumit, yaitu gabungan dari beberapa pesawat sederhana. Ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah pengungkit, kedua bidang miring, ketiga katrol, dan keempat roda berporos. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah pengungkit, atau sering juga disebut dengan tuas. Pengungkit digunakan untuk mengungkit, memindahkan, atau menggeser kedudukan benda yang berat atau berukuran besar. Bagian-bagian pengungkit adalah: yang pertama adalah titik tumpu, suatu titik di mana tuas bertumpu. Yang kedua kuasa, yaitu gaya yang bekerja pada tuas. Yang ketiga adalah beban, yaitu berat benda. Berdasarkan posisi kuasa, beban, dan titik tumpunya, tuas digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu pengungkit golongan 1, pengungkit golongan 2, dan pengungkit golongan ketiga. Salah satu contoh pengungkit golongan 1 adalah gunting. Apakah kalian tahu kira-kira kenapa gunting termasuk pengungkit golongan 1? Itu karena titik tumpunya pada gunting berada di tengah. Jadi, pengungkit golongan 1 adalah pengungkit dengan posisi titik tumpu di tengah. Pengungkit golongan kedua. Pada pengungkit golongan kedua, contohnya adalah gerobak roda 1. Pada gerobak roda 1, titik tumpunya berada pada roda, yaitu di depan, bebannya berada di tengah, dan kuasanya adalah yang dipegang oleh manusia di bagian paling belakang. Jadi pengungkit golongan kedua adalah pengungkit dengan posisi beban yang berada di tengah. Pengungkit golongan ketiga, yaitu pengungkit dengan posisi kuasa di tengah. Salah satu contoh pengungkit golongan 3 adalah stapler, karena kuasanya berada di tengah. Rumus-rumus pada pengungkit. Yang pertama, Km sama dengan berat benda dibagi F. Keuntungan mekanik sama dengan gaya benda dibagi gaya kuasa. Atau Km sama dengan LK per LB. Atau lengan kuasa dibagi lengan beban.
Jika dibuat dengan persamaan Km sama dengan Km, maka didapat W per F sama dengan LK per LB, atau F dikali dengan LK sama dengan W dikali LB. Sekarang mari kita contoh soal ya. Kevin hendak mengangkat batu yang beratnya 30 Newton. Berapakah gaya yang perlu ia berikan? Dari gambar diketahui bahwa W sama dengan 30 Newton, LK 6 meter, LB 4 meter. Yang ditanya adalah F, atau gaya yang diberikan oleh Kevin. Rumusnya adalah Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Kita masukkan angka ke dalam rumus. Dari perhitungan didapat diketahui bahwa F yang Kevin berikan adalah sebesar 20 Newton. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah kalian pernah jalan-jalan ke puncak dan menemui jalan menanjak seperti ini sebelumnya? Tahukah kamu kalau jalan menanjak termasuk salah satu jenis pesawat sederhana, yaitu bidang miring? Suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya disebut bidang miring. Pada bidang miring terdapat dua rumus, yaitu F sama dengan W dikali H per S. W di sini dicari dengan cara mengalihkan massa dan gravitasi. Rumus kedua adalah keuntungan mekanis bidang miring. Km sama dengan S per H sama dengan W per F. F di sini adalah gaya yang diberikan, W adalah berat benda, H tinggi miring bidang miring, S panjang bidang miring, G percepatan gravitasi, dan M adalah massa. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Dika akan memasukkan kardus yang masanya 5 kg ke dalam truk. Agar lebih mudah, ia menggunakan sebuah papan dengan panjang 4 meter. Kemudian, papan ia sandarkan ke atas truk dengan ketinggian 200 cm dari atas tanah. Hitunglah A. Berapa gaya yang dikerjakan Dika untuk memindahkan kardus tersebut? B. Berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Dari soal dapat diketahui bahwa S sama dengan 4 meter, M sama dengan 5 kg, dan H adalah 200 cm. Dan dikonversikan menjadi meter, maka H dibagi 100. Hasilnya H adalah 2 meter. Dan W sama dengan M dikali G, yaitu massa dikali gravitasi, 5 dikali 10 dengan hasil 50 Newton. Yang ditanya adalah A. Gaya yang diberikan atau F. Jawab. F sama dengan W dikali H dibagi S. Lalu kita masukkan angkanya dan diperoleh bahwa F sama dengan 25 Newton. B. Keuntungan mekanisnya berapa ya? Cara mencarinya adalah Km sama dengan S dibagi H sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Baji. Baji adalah alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Contoh baji adalah pisau, sekrup, dan paku ulir. Apa ya perbedaan baji dengan bidang miring? Pada bidang miring, yang bergerak adalah bendanya, sedangkan pada baji adalah bidang miringnya lah yang bergerak atau yang digerakkan. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya, dan biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Katrol dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah katrol tetap, yang kedua katrol bebas, yang ketiga katrol terikat atau menjemuk. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap terdapat rumus, yaitu FK sama dengan FB atau gaya kuasa sama dengan gaya beban.
yang dapat dituliskan juga dengan F sama dengan W. Jadi, gaya kuasa sama dengan berat beban yang diangkat oleh katrol. Karena berat beban dan gaya kuasa adalah sama, maka keuntungan mekanisnya adalah 1. Contoh soal. Fani hendak mengangkat balok dengan menggunakan katrol. Tentukan gaya yang diperlukan dan keuntungan mekaniknya jika bebannya 50 Newton. Seperti yang terlihat pada gambar, katrol yang digunakan Fani adalah katrol tetap, sehingga dapat diketahui dengan W sama dengan 50 Newton, dan yang ditanya adalah F dan km. Jawab adalah F sama dengan W, maka F sama dengan 50 Newton. Sementara mencari keuntungan mekanis adalah W dibagi F, yaitu 50 dibagi 50 sama dengan 1. Ini membuktikan bahwa keuntungan katrol tetap adalah 1. Jenis katrol yang kedua adalah katrol bebas. Katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Jadi, yang diikat adalah salah satu ujung talinya saja. Pada katrol bebas, rumusnya adalah nilai FK sama dengan setengah FB, atau dapat ditulis juga dengan W sama dengan 2F. Untuk mencari keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F atau LK dibagi LB. Ya, nilai keuntungan mekanisnya adalah 2. Contoh soal katrol bebas. Rio mengangkat sebuah batu menggunakan katrol bergerak bebas. Jika gaya yang diberikan oleh Rio 150 Newton, berapakah berat beban yang dapat diangkat oleh Rio? Di sini diketahui bahwa nilai F adalah 150 Newton. Keuntungan mekanis katrol bebas adalah 2. Yang ditanya adalah W atau berat beban. Jawabannya km sama dengan W per F. Maka W sama dengan km dikali F. Masukkan angkanya 2 dikali 150, maka W menjadi 300 Newton. Jenis katrol yang terakhir adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Katrol paling atas adalah katrol tetap dan katrol di bawahnya adalah katrol bebas, yang keduanya dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, rumusnya adalah W sama dengan jumlah tali yang menopang beban dikali F. Dan keuntungan mekanisnya adalah W per F atau jumlah tali yang menopang beban. Contoh soal. Katrol majemuk. Perhatikan gambar. Jumlah katrol yang digunakan sebanyak 4 buah. Dan yang ditanyakan adalah berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di samping. Diketahui besar F sama dengan 12 Newton. Dan katrol majemuk besar keuntungan mekanisnya adalah jumlah tali yang menopang beban. Pada katrol ini jumlah tali yang digunakan adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi, km-nya adalah sama dengan 4. Yang ditanya adalah W, atau berat beban yang diberikan oleh katrol. Maka, dapat dijawab km sama dengan W per F, atau W sama dengan km dikali F. W sama dengan 4 kali 12, menghasilkan 48 Newton. Roda berporos. Ini adalah jenis pesawat sederhana terakhir. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Kegunaannya adalah menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Contohnya adalah setir kapal. Nah, ayo kita sama-sama review dan kesimpulan kita apa yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang pesawat sederhana. Pada pesawat sederhana dibagi 4 jenis, yaitu roda berporos, pengungkit, bidang miring, dan katrol.
pada pengungkit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengungkit golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, untuk katrol juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Gimana? Apakah kalian sudah paham dengan pesawat sederhana? Setelah mempelajari materi ini, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang atau kalian malah menjadi tambah bingung? Jika ada yang kurang jelas, kalian dapat memutar video ini kembali atau bertanya langsung kepada Ustadz melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya apa manfaat yang kalian bisa rasakan? Ternyata ada benda-benda kecil yang ada di sekitar kita diciptakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana yang ada dan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sangat pintar ya sebagai manusia. Nah, sekian pembelajaran kita, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa kalian mengerjakan tugas pada PJJ. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.